Em, ap- Oke, baik. Em, Mohon izin, izin bertanya, ini apakah saat saya jalan ya? Jalankah? Pak Ilyas mungkin? Jalan Jalan. lancar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya adalah seorang psikolog klinis yang hari ini akan mendampingi teman-teman untuk berproses bersama. Nah, di sini bukan saya yang menggurui teman-teman, tapi kita di sini saling belajar dan saling berdiskusi. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan dari sudut pandang psikologis. Nah, kalau misalkan teman-teman punya sudut pandang lain, entah dari aspek-aspek atau indikator yang lain boleh banget buat di-sharing supaya kita bisa tumbuh bersama hari ini ya. Nah, saya adalah seorang psikolog klinis. Saya saat ini bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Profesi saya sebagai seorang PNS ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang dari Kalimantan Selatan, hai. Saat ini saya sedang aktif di Halodoc, kemudian saya juga aktif di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Barito Kuala, dan juga sedang aktif di Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Barito Kuala. Saya adalah seorang lulusan dari Universitas Surabaya untuk profesi psikolog klinis, dan dulunya S1-nya di Brawijaya Malang ya. Jadi itu sekedar dari profil singkat saya. Kita akan masuk terlebih dahulu ke materi ya. Nah, terkait dengan Islamic parenting, parenting itu berarti berkaitan dengan pengasuhan ya, berkaitan dengan pengasuhan, berkaitan dengan anak gitu. Ketika kita membicarakan anak gitu ya, eh apa ya, akhir-akhir ini itu ketika kita membicarakan tentang anak itu tidak bisa lepas dari yang namanya hak anak. Nah, hak anak ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, sesuatu yang harus kita penuhi. Entah itu dari kita sebagai orang tua, atau dari kita sebagai kakak, dari kita sebagai mungkin walinya, atau dari kita sebagai masyarakat gitu ya. Nah, hak anak sendiri menurut teman-teman tuh apa sih? Boleh tulis di kolom chat. Alfanya, ini saya sambil pilek banget soalnya, jadi mungkin agak bindeng suaranya. Boleh teman-teman chat mungkin hak anak itu apa? Atau mungkin di pikiran teman-teman tuh hak anak tuh seperti apa ya gitu. Apakah ada teman-teman yang mau tulis di chat mungkin hak terkait dengan hak anak? Hak anak adalah atau hak anak tuh apa ya? Apakah masih banyak kebingungan ya terkait hak anak? Hak dalam pendidikan atau dalam apakah boleh dalam semua aspek gitu ya. Jadi ini ada yang menjawab bahwa ada hak dalam pendidikan ya bagi anak. Oke, itu benar sekali. Jadi sebenarnya hak-hak anak ini sedang diperjuangkan ya oleh kita, oleh para masyarakat, oleh para para lembaga-lembaga. Kenapa sih? Karena segala sesuatu yang dibutuhkan anak yang harus kita penuhi. Oke, karena ketika seseorang ini buta dalam hak anak, maka dia tuh tidak akan memahami kebutuhan anak itu apa saja. Oke, ini ada lagi yang chat menerima perkataan yang baik. Oke, nah em, karena saya bekerja di dinas ya kayak, jadi setiap kali setiap kota itu ada penilaian terkait pemenuhan hak anak gitu. Dan itu nanti akan mendapatkan reward-reward dari pusat ya. Kenapa hal ini sangat disounding? Karena segitu pentingnya hak anak, tapi sama ini diabaikan loh. Diabaikan oleh orang tua, diabaikan oleh mungkin saudara atau keluarga besarnya, diabaikan oleh masyarakat sekitar, dan diabaikan oleh pemerintahan juga gitu. Jadi hak anak ini sekarang sedang dibumingkan seperti itu. Oke, kemudian ya macet ya, bentar ya.
Oke, apa itu hak anak? Yaitu pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, ya. Tadi betul. Kemudian pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan serta menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya orang tua, gitu. Jadi yang memenuhi hak anak itu siapa sih? Pada dasarnya adalah orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu menjadi sebuah lingkaran terkecil, Kak. Lingkaran yang paling dekat sama anak. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman, yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar, manusia dan batu. Jadi, si si manusia ini ternyata harus melindungi keluarganya loh dari api neraka. Nah, ketika kita melindungi dan memelihara itu pasti ada aspek-aspeknya kan. Nah, aspek-aspeknya itu ada beberapa macam sebenarnya. Jadi yang nanti akan kita bahas istilah-istilah parenting, ada yang Montessori, pengasuhan positif, pengasuhan dengan kelekatan dan lain-lain. Tapi di sini ada yang namanya Islamic parenting. Nah, Islamic parenting ini apa sih? Apakah ini sesuatu yang baru? Apakah ini sesuatu yang kolot? Ataukah ini sesuatu yang apa ya, yang bisa diambil pelajaran? Nah, menurut teman-teman sendiri, di dalam bayangan otak-otaknya, Islamic parenting tuh kesannya apa ya? Boleh deh di kolom chat, biar kita bisa sama-sama diskusi bareng. Apa ya, Islamic parenting itu pesannya di mata teman-teman? Kalau dulu ketika saya kuliah dan mendapatkan lingkungan yang cenderung liberal, maka saya memandang bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Islamik itu adalah sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kuno, tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang, sesuatu yang payah, nggak update. Nah, seperti itu. Ketika itu pemikiran dan kesan saya zaman dulu. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya kesan lain atau pandangan lain terkait dengan Islamic parenting. Oke, pengasuhan yang berlandaskan dengan agama Islam. Jadi, em, basicnya adalah basicnya adalah agama Islam itu sendiri ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing terkait dengan Islamic parenting itu kesannya apa atau seperti apa? Boleh? Islamic parenting. Kita sering dengar ya istilah Islamic parenting itu menurut teman-teman sesuatu yang em, bermakna positif atau negatif ya. Oke, pengasuhan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang pastinya terjamin sampai akhir zaman. Pola pengasuhan anak dalam proses tumbuh kembang dengan menyesuaikan dengan ajaran agama Islam. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi, em, istilah parenting itu sekarang lagi hype banget ya. Sebentar-sebentar kita kalau nemu punya akun TikTok atau Reels gitu, kita pasti ada aja postingan atau konten yang berbalut dengan parenting gitu ya. Tapi beda-beda nih jenis parentingnya. Mungkin teman-teman ada yang lihat eh selebgram ya atau model ya namanya Mbak Jennifer Bahdim gitu. Nah, em, bagaimana dia mengesankan tuh parenting tuh seperti apa sih gitu ya. Parenting yang bersifat demokratis seperti itu. Ada juga parenting yang dia selalu memberikan stimulasi yang berkaitan dengan Montessori gitu kan. Ada juga ada yang parenting positif. Jadi anak itu terus-terusan diberikan hal-hal yang positif. Ada. Tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam tuh punya basicnya sendiri loh, teman-teman. It's kind of old gitu. Ini cenderung apa ya, sangat tua gitu karena perkembangan parenting tuh sebenarnya baru-barusan aja kan. Nah, Islamic parenting sendiri itu sebenarnya udah ada zaman dulu. Tapi kitanya yang mungkin mengabaikan atau cenderung eh, tidak menghargai terkait pengetahuan ini. Jadi Islamic parenting itu adalah di mana orang tua bisa memenuhi hak-hak anak itu tadi dalam memperoleh pendidikan, pengasuhan, perawatan, pemeliharaan. Dan ini berkaitan juga tumbuh kembangnya. Jadi bukan cuma si anak ini sekolah sampai sampai pendidikannya apa ya?
diasuhnya seperti apa ya, dirawatnya seperti apa ya, dia tumbuh kembang optimal nggak ya, dia kena stunting nggak ya, seperti itu. Tapi berkaitan dengan fisik, motorik, kognitif, sosio, emosional, berkaitan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan, dan juga kondisi mentalnya dia. Nah, itu. Jadi Islamic parenting itu bertanggung jawab terhadap itu gitu. Karena kenapa? Itu berkaitan dengan hak-haknya anak. Ini nanti kalau ada teman-teman yang mau sharing boleh ya. Nah, di sini ada jenis hak anak ya dalam Islam. Yang pertama, hak bagi pemeliharaan agama. Yang kedua, hak pemeliharaan kehormatan dan keturunan. Yang ketiga, hak pemeliharaan jiwa. Kemudian hak untuk pemeliharaan akal dan hak untuk menjaga harta. Jadi di sini di Islam sendiri itu orang tua itu harus memberikan terkait dengan eh, kompetensi ya, kompetensi pengetahuan terkait dengan agama. Bagaimana si anak ini menjaga kehormatan? Kehormatan siapa sih? Kehormatan keluarganya kah? Bukan, tapi kehormatan dirinya sendiri. Hak untuk pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, bagaimana anak ini bisa tumbuh dengan kondisi mental yang sehat ya, dengan akal atau kognisi yang cerdas seperti itu, dan hak untuk menjaga harta. Nah, jadi di mana anak ini berhak secara finansial juga di dalam keluarga. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita ini bisa memenuhi hak-hak anak ini? Yang pertama yaitu kita harus mengamati dulu gitu, adanya tugas-tugas perkembangan. Jadi kayak setiap manusia yang bertumbuh dan berkembang itu tahapannya beda-beda. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa banyak banget loh perintah-perintah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan itu ternyata berkaitan dengan hal-hal yang eh, bisa mengembangkan terkait dengan kebutuhan hak anak itu sendiri. Misalkan di sini ya, ini nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri, cuman ini salah satu contohnya yaitu ketika parenting prakelahiran. Bahkan ya, parenting itu harus diciptakan sebelum kelahiran. Bahkan mungkin terkait dengan sebelum hamil pun harus sudah disiapkan. Kenapa? Karena ini bermakna terkait dengan stimulasinya anak. Apakah anak ini diharapkan? Apakah anak ini menerima kasih sayang? Apakah anak ini eh, lahir dalam dalam sebuah keluarga yang siap gitu ya. Misalkan di sini parenting prakelahiran itu adalah berdoa sebelum berhubungan. Sebenarnya untuk apa sih berdoa sebelum berhubungan? Ini kan sangat sangat sesuatu yang agama banget nih gitu. Apa sih hubungannya dalam dunia parenting? Ternyata adanya stimulasi terkait dengan ruhaniyah itu tadi sehingga muncul perasaan yang positif gitu. Kayak aku tadi sudah berdoa, aku pasti dilindungi Allah, adanya sugesti-sugesti yang positif sehingga orang tua ini bisa lebih siap ketika menyambut kehadirannya bayi atau ketika dalam proses berhubungan seksual seperti itu. Nah, kemudian ada makanan yang baik. Untuk apa sih makanan yang baik itu? Di mana kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang halal. Oh, ternyata berkaitan dengan stimulasi bagi pertumbuhan fisik dan ruhnya janin gitu ya. Jadi, setiap apa yang berada di pedoman ajaran Islam itu tuh ada makna rasionalnya loh. Tapi terkadang kita nge-skip itu gitu. Kita nge-skip sesuatu yang kayak yang di otak kita tuh eh ini nggak update nih ilmunya. Ah, ngapain juga berdoa sebelum berhubungan gitu. Toh eh toh apa namanya? Itu nggak ada kaitannya sama janin, itu nggak ada kaitannya dengan kondisi tubuh ibu seperti itu ya. Kemudian em, ada lagi ketika kita memberikan nama yang baik kepada anak, itu pengaruhnya apa sih? Oh, ternyata ketik nama yang baik itu berpengaruh pada pembentukan konsep yang positif pada anak, di mana di dalamnya terkandung doa. Jadi ketika kita memberikan nama yang baik, itu ada berisi doa di dalamnya, harapan-harapan orang tua, itu bisa menjadi sugesti yang positif pada anak. Oh, kalau saya itu misalkan namanya Ningrum gitu ya, maka ketika
ditanya apa sih arti nama ningrum, ning itu perempuan, rum itu harum, berarti wanita yang harum dalam perilaku dan apa dalam perilaku atau misalkan sosialnya gitu. Maka saya berusaha membentuk diri untuk oh, oke, saya akan menjadi perempuan yang wangi gitu ya, entah wangi secara fisik ataupun perilakunya nih, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diri saya wangi nih secara perilaku. Nah, itu bisa bersugesti di situ. Kalau teman-teman sendiri, gimana nih? Mungkin Kak Ilyas, namanya siapa? Harapannya seperti apa? Apakah berusaha untuk mewujudkan itu, Kak Ilyas? Iya. Jawabannya iya. Eh, Gimana Kak Ilyas sendiri namanya siapa? Artinya apa? Apakah berusaha untuk Iya, meraih betul. gitu? Jadi mungkin cerita sedikit ya. Ini kan ada Ilyas Al Indonesia. Ini tuh sebenarnya nama ini nama pemberian dari Ustadz waktu di pesantren. Hmm, Dikasih nama Ilyas itu ada ulama namanya Ilyas Al Kandahlawi. Al Kandahlawi itu dia berasal dari Kandahlan. Kandahlan itu daerah di India. Nah, ya kan karena ini Ilyas ini nama dari Ustadz, biar saya itu maksudnya dapat keberkahan dari ulama itu gitu kan. Nah, Al Indonesia itu adalah ya, Indonesia gitu. Jadi saya Ilyas yang dari memiliki Indonesia gitu. perilaku Kalau juga gitu iya, Kak kalau ya. kan Ilyas yang dari India tuh yang ulama itu. Nah, ini sekasih Al Hmm. Indonesia itu Ilyas yang dari Indonesia. Oh, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita secara tidak sadar itu em, mau berusaha untuk mewujudkan nama. Cuman di orang-orang sekitar kita itu masih banyak yang kayak gini. Itu namanya keberatan, makanya anaknya sakit mulu gitu ya. Itu dia sakit-sakit mulu atau jatuh dari sepeda atau demam mulu tuh karena namanya tuh keberatan gitu ya. Nah, padahal sendiri nama itu sebenarnya ada pengharapan orang tua ya, ada em, hal-hal baik yang diinginkan orang tua kepada kita gitu. Jadi apa ya, berusaha untuk membentuk sugesti yang positif itu sangat penting. Kemudian menyusui bayi sampai usia 2 tahun gitu ya. Ini di dalam Al-Quran sendiri ada. Ternyata kenapa sih gitu? Kenapa sih harus 2 tahun gitu? Ternyata ketika si ibu ini menyusui bayi sampai usia 2 tahun, maka yang terbentuk adalah nutrisi yang bisa mendukung tumbuh kembangnya si anak, bahkan menjadi faktor utama dalam mendukung tumbuh kembangnya anak gitu ya. Eh, Selain itu apalagi selain masalah tumbuh kembang fisik, oh ternyata menyusui bayi sampai usia 2 tahun ini bisa membentuk attachment. Attachment itu perasaan lekat, perasaan ingin bersama, perasaan kasih sayang gitu ya dengan ibu. Dimana ketika melakukan apa namanya proses persusuan ini itu ibu dan anak cenderung apa ya namanya melakukan pelukan, digendong, saling bertatap mata, saling bercanda. Oh, ternyata di sini berkaitan dengan attachment juga seperti itu. Em, ini yang tidak saya baca, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian kita masuk ke parenting pada masa anak-anak. Nah, ketika kita punya anak atau mungkin kita punya adik yang memasuki masa anak-anak, itu anak-anak itu sangat menyukai dengan istilah mencontoh gitu. Kalau misalkan dia ngelihat kakaknya ngupil, dia bakal ikut ngupil. Kalau misalkan dia ngelihat eh, ibunya tuh kalau lagi sedih itu marah, maka dia juga akan mengcopy paste itu. Nah, kenapa sih? Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena pada anak-anak itu, anak-anak ini mempunyai otak yang namanya tuh konkret ya. Jadi dia itu hanya bisa melakukan em, sesuatu yang itu tuh jelas gitu. Kalau misalkan dia itu tidak jelas atau ada perilaku yang tidak jelas, dia tidak bisa memproses itu dan itu wajar sekali gitu kan. Jadi ketika ada perilaku yang jelas, ada hal yang jelas yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia amati, maka cenderung dia akan mencontoh itu. Oleh karena itu, di sini gitu ya, ketika pada masa anak-anak ini itu didominasi dengan perilaku yang baik dari
orang-orang atau figur-figur yang lebih tua di sekitarnya seperti itu. Kenapa? Karena si anak ini mencontoh, meniru itu gitu. Ketika nanti misalkan gini, ketika si ayah ini tidak suka makan sesuatu, maka si ayah ini cenderung membuang makanan, dia akan mencontoh bahwa oh, kalau aku tidak suka sesuatu, it's fine untuk aku buang. Dan itu apa ya? Itu sebuah proses pembelajaran, bukan bukan sesuatu yang tiba-tiba anak gue nakal banget, suka banget nih apa namanya, buang-buang sesuatu. Padahal mereka melihat bahwa ketika keluarganya atau orang-orang sekitarnya tuh tidak suka sesuatu, itu cenderung membuang gitu loh. Maka yang harus kita lakukan apa sih? Oh, kalau nggak suka sama sesuatu harus ngapain ya gitu. Jadi jangan kita menyalahkan si anak ini gitu. Karena pada usia anak-anak ini tadi otaknya itu hanya mampu berpikir pada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang konkret, nyata gitu. Jadi em, peran mata, peran visual pada anak itu sangat berperan penting. Sekali aja mereka nonton misalkan kayak Upin Ipin atau sekali aja mereka nonton em, apa ya, sesuatu yang lucu tapi itu ada bertengkarnya, itu akan tervisualkan di otaknya mereka dan akan mereka terapkan. Ketika kita marah pada anak kita, em, kepribadian mereka buruk atau mereka tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa cek dulu apakah dia ngamatin kita, apakah ada perilaku yang sama dengan kita. Bukan berarti iya sih, emang emang turunannya kayak gitu, emang turunannya kalau marah-marah tuh sukanya buang-buang barang gitu. Bukan masalah turunan, tapi masalah perilaku yang dia lihat dalam sehari-hari seperti itu. Nanti boleh nih kita kalau mau diskusi terkait ini. Kemudian di sini ada ketika anak itu berusia 7 tahun, berarti kita harus mulai harus mulai mewajibkan dia untuk ibadah ya. Nah, ketika memasuki 10 tahun itu ada reinforcement, reward, dan punishment. Kenapa sih baru usia 7 tahun gitu? Mereka juga diminta atau dibiasakan untuk mulai sholat karena adanya pembiasaan. Kalau di bawah itu dia udah dibiasakan untuk sholat, boleh gitu. Tapi, tapi itu tidak berkaitan dengan kemampuan dia berpikir kayak Allah tuh ada di ars gitu. Allah itu ada di ars. Ars itu apa ya? Gitu. Ars itu di mana? Di langit mana Allah? Nah, kenapa? Karena mereka masih berpikiran terkait dengan konkret. Jadi, ketika mereka di bawah 7 tahun terus kita ngotot mereka harus ibadah sesuai kita, mereka harus khusyuk dan lain-lain tuh, kita harus juga menyadari kemampuan perkembangan otak anak ini terbatas gitu ya, hanya mampu berkaitan dengan hal-hal yang konkret. Itu kenapa teman-teman, em, Menteri Pendidikan itu melarang anak-anak TK sekarang itu untuk calistung. Mungkin di sini ada yang guru juga atau mungkin punya anak yang masih TK ya, melarang untuk mengajari calistung, baca, tulis, hitung, karena itu berkaitan dengan abstrak sekali ya. Sedangkan kemampuan otak mereka tuh belum sampai di sana kayak gitu. Jadi kebutuhan anak itu di bawah 7 tahun itu adalah bermain dan eksplorasi. Itu tidak mendukung, bukan itu tidak mendukung kemampuan mereka untuk menghafal seperti itu. Jika memang ada teman-teman yang punya adik atau punya anak atau punya murid yang di bawah 7 tahun bisa calistung, itu Masya Allah sekali, hebat sekali kemampuannya. Tapi dalam beberapa anak normal, pembelajaran calistung itu sangat memberatkan, terutama karena perkembangan otak mereka masih terbatas. Nah, kemudian kalau remaja, ya, kalau remaja itu seperti apa sih? Nah, mulai dari memisahkan tempat tidur antara laki-laki dengan saudara perempuannya. Kenapa sih? Oh, ternyata untuk menghindarkan anak dari dorongan untuk berbuat incest ya. Kok tapi kan itu keluarga mereka sendiri, masa mereka tertarik sih gitu, masa mereka mau sih berhubungan incest gitu ya. Kenyataannya adalah anak itu punya fitrah untuk melakukan eksplorasi ya. Jadi ketika mereka mulai remaja, mereka punya dorongan seksual yang itu secara natural muncul gitu. Secara natural tuh muncul hormon, itu muncul di otak mereka.
lingkungan teman-temannya mulai membicarakan itu gitu ya. Jadi kalau biarpun itu adik dan kakak tetap aja gitu. Mereka punya dorongan eksplorasi yang sangat kuat yang itu oh oke nggak apa-apa kayak gitu. Karena kebetulan saya kan kerja di UPTD PPA. Jadi UPTD PPA itu adalah sebuah lem bukan lembaga ya, apa ya namanya? Hmm, sebuah wadah yang diciptakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi apa ya menjadi wadah wadah pertama gitu dalam kasus kekerasan anak dan perempuan dan itu ada kasus yang berkaitan dengan incest ini gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kecenderungan ke arah sana. Nah, termasuk ini meminta izin bila hendak memasuki kamar orang tua. Waktu itu saya punya kasusnya berkaitan dengan eh, pemerkosaan gitu ya. Ketika itu sudah masuk ke mana ke ranahnya Polres, sudah mau masuk ke pengadilan gitu. Nah, saya sebagai seorang psikolog kan mendampingi terkait konsistensi jawabannya anak ini gitu. Konsistennya ini ternyata ada beberapa data yang dimanipulasi nih sama anak. Bayangin dia masih 10 tahun dan dia bisa memanipulasi gitu kan, memanipulasi ketika wawancara dan observasi. Kita dapat bukti itu dari handphone gitu. Jadi eh, dia dengan konsistennya menjawab A, tapi bukti yang lain itu dia bilang dia B gitu. Jadi tidak konsisten. Nah, ketika digali, 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 kenapa sih dia berpura-pura menjadi korban? Oh, ternyata dia punya kecenderungan dorongan seksual. Anak usia 10 tahun. Dia punya sexual drive gitu ya. Untuk melakukan kegiatan seksual. Emang anak usia 10 tahun itu kan masih kecil banget ya. Masih unyu-unyu lah ya, masih mikirin Barbie seperti itu. Tapi kok dia sudah punya dorongan drive seksualnya ya gitu. Kok seksual drive-nya muncul ya? Teman-teman tahu teman-teman coba eh, imajinasiin anak 10 tahun. Dia sudah memiliki kecenderungan perilaku seksual gitu ya. Terus belajar dari mana loh anak ini loh? Ini anak dari desa banget. Anak yang korban ini dari desa gitu. Ternyata dia melihat interaksi hubungan seksual antara ayah dan ibunya di kamar. Jadi dia sering melihat ayah dan ibunya berhubungan seksual di kamar atau misalkan eh, ibunya melakukan masturbasi seperti itu tuh dia sering melihat dan itu akhirnya dia penasaran anak 10 tahun melihat itu kemudian apa yang dia lakukan eksplorasinya kemana ke film gitu ya ke film kemudian dia ketika dia mendapatkan akses untuk perilaku seksual dia enjoy gitu nah seperti itu jadi em, apa yang sudah di dalam Islam tuh ada gitu loh rasionalitasnya eh, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya cuman mungkin kita yang ngeskip itu kita yang tidak yang cenderung kurang menghargai terkait dengan pengetahuan-pengetahuan Islam seperti itu. Nah, kemudian gimana sih caranya ngembangin mental dan sosio emosional? Mental ini kondisi kesehatan jiwa ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sosio emosional itu apa? Sosio-emosional itu adalah bagaimana emosinya itu bisa tampak di dalam lingkungan sosial. Misalkan dia diberikan tugas oleh gurunya gitu ya. Dia tuh tidak suka dikasih tugas, tapi bagaimana dia menampilkan sosio-emosionalnya di dalam kelas gitu. Apakah dia membentak gurunya? Apakah dia marah-marah? Apakah dia manyun? Atau apakah dia eh, ya udahlah gitu. Nah, itu sosial emosional. Jadi, bagaimana sih cara kita ngembangin yang pertama? Kita harus mencontohkan sifat Rasul dan kepribadiannya pada anak gitu. Sama itu seperti yang slide sebelumnya ya. Kemudian berkomunikasi dan berbicara dengan anak dengan cara yang sesuai tingkat perkembangannya. Misalkan anak usia 5 tahun gitu ya, anak usia 5 tahun itu atau 4 tahun itu
mereka tuh bingung gitu loh. Kenapa sih aku tuh harus disuruh sharing? Kenapa sih aku harus disuruh berbagi tuh kenapa? Ini mainan aku. Kenapa aku harus disuruh sharing gitu? Karena dalam otaknya dia itu punyaku. Itu punyaku, itu kepemilikan aku. Di otaknya dia, oh mainan orang itu menarik buat aku. Jadi aku juga mau. Di otaknya tuh hanya ada itu. Dia tidak bisa melodingkan, oh kamu harus berbagi ya biar temannya ikut senang. Oh, kamu harus berbagi ya biar temannya itu suka temenan sama kamu. Karena itu sangat abstrak di otaknya dia. Jadi bagaimana cara kita menampilkan empati dan simpati itu harus konkret banget. Misalkan yuk kita pura-pura bermain gitu ya. Yuk kita pura-pura bermain. Kamu yang jadi kasir, aku yang jadi beli. Terus aku ngerebut uangmu gitu. Perasaannya gimana? Nah, seperti itu. Kemudian melibatkan anak dengan pengalaman praktis. Nah, praktis ini pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sebenarnya, yaitu kita bisa membacakan kisah-kisah Rasul sebagai teladan bagi anak. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kenapa banyak banget media belajar yang itu dari cerita atau cerita bergambar atau pipet ya namanya pupet apa ya mainan boneka itu, boneka yang jari itu atau misalkan role play. Kenapa sih gitu? Karena eh, diharapkan dengan cara-cara seperti itu informasi itu menjadi lebih mudah diterima oleh anak gitu. Karena anak tadi nggak bisa nih, abstrak tuh nggak bisa gitu kan. Oleh karena itu, sebenarnya yang kita bisa masukkan itu adalah bagaimana terkait dengan kisah-kisah Rasul dan sahabatnya gitu. Interaksi seperti apa. Nah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau menjadi Majusi. Kalau di psikologi itu ada namanya teori tabula rasa ya. Jadi setiap anak yang baru keluar dari rahim itu adalah seperti kertas putih gitu ya. Coba ya, ini saya ambil contoh. Eh, jadi setiap anak yang baru lahir itu adalah seperti kertas putih seperti ini gitu. Seperti ini kertas putihnya. Nah, gitu ya. eh, Lingkungannya lah. Lingkungan tuh siapa sih? Ada orang tua, ada keluarga besar, ada teman-teman, ada kakaknya, gitu ya. Ada adiknya, yang itu menentukan dia menjadi seperti apa gitu. Setiap anak yang lahir itu sama, startnya tuh sama seperti ini. Tapi kondisi lingkungannya lah yang akhirnya misalkan kondisi lingkungannya itu melipat dia dengan rapi seperti ini. Maka anak tadi akan menjadi lipatan seperti ini. Tapi ketika em, orang tua atau lingkungan sekitarnya itu ngucuk-ngucuk kayak gini, ngucuk-ngucuk kayak gini, maka yang terjadi adalah kayak gini jadinya gitu. Jadi em, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan terkait dengan tumbuh kembang anak atau ketidakbisaan anak atau disabilitasnya anak gitu. Karena itu semua kembali lagi kepada lingkungannya. Nah, ternyata di Islam itu punya larangan loh. Larangan meninggalkan anak yang lemah. Anak yang lemah itu apa ya? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Pada surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, sebagai individu, kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, itu sebenarnya tidak boleh loh meninggalkan anak yang lemah. Lemah di sini apa sih gitu? Lemah di sini tuh banyak banget konsepnya, mulai kita tidak boleh meninggalkan anak yang lemah fisiknya, misalkan anak yang tidak kuat gitu ya. Kita tidak boleh membiarkan seseorang anak itu mengalami hambatan. Kita harus mendukung dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendukung dia, sewaktu-waktu kita tidak ada, sewaktu-waktu kita pergi, maka anak ini akan menjadi anak yang lemah. Padahal eh, sebaik-baik umat itu adalah umat yang kuat kan. Nah, jadi gitu. Jadi kita akan melihat nih, ketika anak yang lemah ini, ketika ada sosok anak yang lemah itu nantinya akan menciptakan individu
yang kesulitan dalam menghadapi tantangan dan masalah. Jadi kalau ada tantangan dan masalah, dia tuh kebingung seperti apa. Teman-teman mungkin sering sekarang dengar istilah stunting ya. Apa ya stunting? Ada teman-teman ada yang tahu nggak ya stunting? Ada yang tahu kah stunting itu apa? Boleh kalau ada teman-teman yang mau sharing terkait stunting itu apa sih gitu. Ada nggak ya yang tahu ya stunting? Gizi buruk, oke. Tinggi badan tidak sesuai umur, Masya Allah. Wah, ini dari puskesmas ya. Tahu nih berarti beliau ini. Nah, kenapa pemerintah galak banget nih masalah stunting tuh pengen banget nurunin angka stunting karena sebenarnya stunting ini nanti berpengaruh pada kualitas SDM orang itu. Anak yang stunting itu dia gizi buruk, kemudian tinggi badannya tidak sesuai dan itu akan menghambat eh, kemampuan atau pemberdayaan otaknya gitu. Nah, ketika anak-anak yang stunting ini berada dalam kondisi yang buruk gitu ya, tumbuh kembang yang buruk, maka ketika dia di sekolah, dia akan kesulitan dalam menerima informasi, memproses informasi tersebut, dan bagaimana menanggapi informasi tersebut. Seperti contoh, misalkan, ketika dia lapar dan di rumah tidak ada apa-apa, apa yang akan dilakukan? Nah, ketika dia lapar dan tidak ada di rumah, apa yang dia lakukan? Dia punya dapat informasi, oh aku lapar nih, perut aku bunyi. Kondisi di lingkungannya tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada kakak, tidak ada orang yang membantu dia untuk mempersiapkan makan. Maka apa yang dia lakukan? Sesimpel itu saja. Sesimpel itu saja, anak-anak dengan stunting itu akan kebingungan bagaimana cara meresponnya dia. Nah, ketika anak stunting ini atau anak yang lemah, kita sebut ya, anak yang lemah secara umum ini kesulitan berproses di lingkungan apa namanya? Di lingkungan sekolah itu akan terbawa di lingkungan ketika dewasa. Ketika di sekolah dia cenderung lemot, dia cenderung sulit untuk memproses sesuatu, maka itu membuat dia tidak pede, itu membuat dia mengalami krisis dalam dirinya sendiri sehingga dia akan dan itu akan dialami juga ketika besar dan ketika besar dia tidak akan bisa mengoptimalkan otaknya untuk bekerja, maka itu nanti akan menjadikan beban buat negara kalau misalkan SDM-nya jelek seperti itu. Jadi tugas kita, tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba Allah adalah em, peka dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita tuh bisa ngelakuin hal-hal simple loh yang berkaitan dengan hak anak itu tadi. Lanjut, oke. Jadi eh di sini ada Islam basic concept ya. Islam basic concept itu kan seharusnya adalah bagaimana sih si anak ini bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan tuntutan ketika manusia diciptakannya itu beribadah. Nah, tapi anak-anak yang lemah ini akan cenderung mengalami kegagalan. Kegagalannya tuh apa? Berkaitan dengan pornografi dan porno aksi. Kemudian adanya kecanduan games, kekerasan, kemudian adanya ideologi dan agama yang berbahaya, dan adanya aktivitas berkaitan dengan narkoba. Jadi, anak-anak yang lemah ini akan cenderung berkaitan dengan ini gitu, dan ini akan menjadi permasalahan nantinya. Jadi, bagaimana sih caranya untuk menghindari anak yang lemah ini? Yang pertama, perhatikan tahapan perkembangan dalam mendidik anak. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat di usia mereka di saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena sholat-sholat, yakni tidak mengerjakannya di saat mereka telah berusia 10 tahun. Terus di bawah 7 tahun mereka ngapain ya? Ternyata di bawah 7 tahun itu mereka diajak bermain. Nah, seperti itu. Jadi, ini tahapan perkembangan dalam mendidik anak tuh di Islam tuh ada step-stepnya sendiri gitu ya. Nah, kalau di psikologi sendiri itu ada yang namanya berkaitan dengan teorinya Erik Erikson. Jadi,
Gini, ketika manusia itu tumbuh dan berkembang, itu tuh punya punya hal-hal yang harus dipenuhi. Ketika anak lahir sampai berusia 18 bulan tuh berapa ya usianya? 1 tahun, 6 bulan ya, 1 tahun setengah. Itu dia berkaitan dengan trust versus mistrust, adanya harapan. Jadi ketika anak baru lahir dan usia 1 tahun 8 bulan itu, konsep kepercayaannya sama lingkungan itu terbentuk. Ketika dia menangis, ke dia butuh perhatian atau perlindungan, misalkan nih popoknya basah dan tidak diganti oleh orang sekitarnya, maka dia akan mengalami mistrust. Mistrust ini apa? Perasaan tidak percaya dengan lingkungannya. Dan itu akan berkaitan dengan harapan. Harapan yang muncul di anak gitu ya. Ketika misalkan anak ini lapar dan orang tuanya tanggap, oh anak ini lapar, berarti saya harus nenenin nih, saya harus nyusuin nih, saya harus mengasihi nih gitu ya. Maka akan muncul perasaan trust. Trust ini berkaitan dengan, oh harapan aku sama orang-orang di sekitar tuh ada kok buktinya ketika aku merasa terancam, aku merasa lapar, orang tuaku langsung membackup seperti itu. Kemudian anak usia 1 tahun 6 bulan sampai 3 tahun, maka dia akan berada di fase autonomi versus same or doubt. Nah, di sini anak terbentuk perasaan mandiri atau diragukan. Di sini hal yang dibangun adalah terkait dengan kemampuan atau kemauan. Jadi gini, ketika anak usia 1 tahun 6 bulan sampai 3 tahun, itu dia eksplorasi ya. Dia akan loncat-loncat, dia akan senang apa ya namanya, eksplorasi sama semua hal gitu. Setiap kali dia melakukan eksplorasi dan kita tidak memfasilitasi itu, atau misalkan setiap kali dia eksplorasi, misalkan dia lagi loncat-loncat nih di atas kasur dan kita menegur gitu, maka yang terjadi adalah munculnya perasaan shame atau doubt. Doubt itu perasaan ragu, perasaan takut, perasaan malu ya. Padahal anak-anak itu wajar nggak sih teman-teman buat loncat-loncat? Wajar gitu, wajar banget gitu. Anak-anak tuh wajar banget loncat-loncat. Kita tidak memfasilitasi dia untuk loncat-loncat, tapi kita marah-marah saat si anak ini loncat-loncat di atas kursi atau kasur gitu. Nanti kursi ibu rusak, nanti kasurnya lembek seperti itu. Tapi kita sendiri nggak ngasih wadah gitu loh buat dia. Kamu kalau mau loncat-loncat di sini aja ya. Kita tuh nggak ngasih wadah itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah, oh aku tuh kalau loncat-loncat dimarahin deh sama ibu aku seperti itu. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun itu muncul perasaan inisiatif versus guilt. Itu perasaan kecewa. Jadi dia bisa berinisiatif atau mengalami kekecewaan. Nah, ini berkaitan dengan niat ya atau keinginan. Ketika si anak usia 3 sampai 5 tahun ini mereka mereka akan cenderung sok ngide gitu kalau kita tiba-tiba tiba karena dia terbiasa mencontoh ya, maksudnya dia melihat bahwa oh kalau minum itu ambilnya dari dispenser loh. Oh kalau misalkan eh, masak-masak main masak-masakan tuh seperti ini loh gitu. Nah, itu akan muncul di diri dia, ini akan muncul di diri anak ini akan muncul. Ketika si anak ini berinisiatif dan kita interupsi, kita tidak appreciate itu, maka keinginannya itu akan hilang. Misalkan si anak ini belajar, oh kalau mau ngambil minum tuh dispensernya diginiin loh, didorong loh gitu. Ketika dia berinisiatif untuk ngambil air minum di dispenser dan dia dorong gitu, terus kita marahin, itu air panas loh, nanti kamu panas loh, tangannya peluk loh, nah, apa yang terkonsep di pikiran dia? Yang terkonsep di pikiran dia adalah perasaan guilt atau menyesal. Oh, berarti inisiatifku salah. Nah, seperti itu. Oh, berarti aku tidak boleh berinisiatif. Oh, kok tapi bapak aku atau ibu aku caranya tuh kayak gini kok, bener kok. Kenapa ketika aku yang memulai itu menjadi salah ya? Nah, seperti itu. Padahal reaksi orang tua itu adalah kalau-kalau dia ini salah pencet jadinya air panas gitu ya. Jadi nanti akan berbahaya buat dirinya. Tapi ini tidak dikomunikasikan secara baik sehingga anak akan mempersepsikan, oh perilaku inisiatifku itu salah. Seperti itu. Ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak ya. Jadi ketik
ketika anak-anak itu tidak mau berinisiatif, kita cek pada usia 3 sampai 5 tahun, apakah dia sering dimarahin pada usia 3 sampai 5 tahun, apakah dia sering dicela, apakah ketika dia itu sangat sangat gampang putus asa, kita cek pengasuhan dia dari lahir sampai usia 1 tahun 6 bulan itu. Ketika usia segitu, apakah orang-orang di sekitarnya itu mengharapkan dia? Apakah orang-orang di sekitarnya itu eh, siap siaga buat dia? Kenapa dia begitu sangat mudahnya mengalami ketidakpercayaan sama lingkungannya? Itu kita bisa cek dari situ, seperti itu. Jadi kenapa bukan berarti psikologi ini dukun terus bisa ngerti semuanya, enggak, ada teorinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelekatan. Kelekatan itu teman-teman tahu ya, attachment itu ada perasaan di mana cenderung lekat. Lekat itu nempel gitu ya. Lekatnya itu sesuatu yang sebuah perilaku yang berkaitan dengan perasaan aman, nyaman, dan perasaan apa ya? Perasaan yang enak gitu, perasaan yang enak ketika ada seseorang yang dia nyaman nih gitu. Misalkan seperti seperti ketika anak ditaruh di TK terus ibunya pulang anaknya bisa nangis kejer. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan kelekatan. Nah, kelekatan sendiri dibagi dua, yaitu ada secara fisik dan psikologis. Nah, kalau fisik itu kita bisa lihat dari misalkan ketika si anak ini si ibu lagi mengasihi gitu ya. Si ibu lagi mengasihi, saling berinteraksi sama anak ketika mengasihi itu sambil bertatap mata. Nah, itu secara fisik. Tren nih, apakah ketika emosi negatif itu muncul pada diri anak, si orang tua itu bisa menerima atau menolak? Apakah ketika si anak ini, kan banyak ya sekarang ya, kalau teman-teman pernah nonton yang namanya The World of Superman, apa ya, The Return of Superman, apa ya, yang kembar tiga itu, ketika mereka itu nangis atau misalkan nakal, apa yang dilakukan oleh orang tua? Yang dilakukan orang tua adalah memisahkan anak ini dan dibawa ke ruangan, ke suatu ruangan, tapi didampingin gitu. Nah, sedangkan yang terjadi di lingkungan kita adalah semakin anak ini mengeluarkan emosi negatifnya, semakin orang tua ini memberikan ancaman untuk menjauh dari orang tua. Kamu nangis di mall, ayah tinggal. Udah deh, ayah tinggal aja deh, ibu tinggal aja lah, sini aja deh kalau memang mau mainan. Seperti itu kan. Maka yang muncul, maka akan muncul perasaan bahwa, oh, kalau aku mau sama ibu atau sama ayah, berarti aku harus menampilkan emosi-emosi positif. Kalau emosi negatifku keluar, maka aku akan ditinggal oleh ayah ibu aku, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah ketika emosi negatif ini keluar, kita turut mendampingi, bukan mengalihkan, bukan memberikan kenyamanan. Jadi kayak misalkan anak nangis terus langsung kita kasih handphone, itu artinya kita membentuk kenyamanan dengan emosi negatifnya. Sedangkan yang kita lakukan adalah bagaimana sih emosi negatif itu valid dan diterima oleh orang lain. Jadi yang dilakukan adalah mendampingi dia selama proses emosi negatif itu. As long as dia tidak menyakiti dirinya sendiri atau tidak menyakiti lingkungannya. Nah, itu. Jadi, ekspresi kita ketika mengalami anak yang emosinya negatif itu adalah kita harus ekspresi flat. Kita tidak boleh menunjukkan ekspresi takut, kita tidak boleh menunjukkan ekspresi senang atau menggoda dia, ngajakin bercanda, tidak. Kita ekspresinya harus flat dan eh apa ya, menunggu momen dia capek dengan emosi negatifnya itu, karena anak pasti capek ketika melakukan emosi negatifnya dan itu akan reda sendiri seperti itu. Mungkin teman-teman sekarang ada perasaan bahwa aduh, aku kok merasa eh, lelah sekali ya karena aku harus berpura-pura baik, aku harus berpura-pura menampilkan sesuatu yang bagus. Coba dicek dulu pengalamannya. Pernah nggak ya ketika dimarahin itu, ketika posisi kita lagi emosi negatif itu kita malah dimarahin orang tua atau orang sekitar kita atau mungkin teman-teman kita. Akhirnya kita belajar bahwa emosi negatif itu nggak boleh tampil. Emosi negatif itu harus disembunyikan. Nah, seperti itu.
Kemudian kita bisa membaca dari kisah Rasulullah ya, di mana di sini Rasul sedang bermain dengan Aisyah, bermain terkait dengan apa? Terkait dengan kuda yang ada sepasang sayapnya gitu ya. Sampai Rasul itu tertawa dan bisa melihat gigi gerahamnya. Jadi di sini di Islam itu bukan cuma teorinya aja kok, tapi ada contohnya loh. Rasul sendiri pun mengajak Aisyah untuk bermain loh, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada juga terkait dengan riwayat yang Rasul mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain gitu ya. Jadi beli ketika ada anak-anak yang sedang bermain, beliau tidak menghardik, tidak memarahi, tidak melarang, tapi mengucapkan salam seperti itu. Berarti ini terkait dengan tumbuh kembang anak-anak yang divalidasi ya oleh Islam. Nah, selain masalah terkait dengan kita harus mengamati tumbuh kembangnya, kita harus melakukan attachment agar anak-anak ini menjadi kuat. Sisanya ada lagi beberapa, yaitu pengambilan keputusan, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika seseorang itu diajari untuk pengambilan keputusan, mereka tuh akan semakin pede ketika mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, mereka kira-kira pede nggak ya ketika disuruh ngambil keputusan, kayak misalkan lu mau makan bakso apa mie ayam nih, terserah deh. Nah, sesimpel itu aja dia bingung gitu. Kenapa? Karena memang tidak pernah diberi kesempatan untuk pengambilan keputusan gitu. Mungkin ada teman-teman yang iya kayaknya gue sulit banget nih ngambil keputusan. Kita cek lagi gitu. Kita pernah nggak sih diminta untuk ngambil keputusan gitu. Nah, kalau kita sudah punya anak terus gimana nih ngajarin dia mengambil keputusan? Yaitu dengan cara diajak untuk berdiskusi. Ya, kadang tapi ketika kita melibatkan anak untuk diskusi, kadang orang sekitarnya atau orang-orang yang ngedampinginya tuh gemes karena kayak aduh lama banget sih proses pengambilan keputusan, udah sih tinggal mandi-mandi aja kayak gitu. Nah, padahal itu bisa mendukung mereka untuk menstimulasi terkait dengan apa yang bisa saya lakukan, apakah keputusan itu terbaik, bagaimana sih caranya melakukan keputusan seperti itu. Bagaimana ya kalau keputusan yang saya ambil salah, nah seperti itu. Jadi kayak misalkan makanya sekarang itu sedang apa ya? Sedang digalakkan bahwa tidak pakai kata jangan gitu ya. Tapi dilakukan komunikasi dua arah. Jadi kayak misalkan kamu mau mandi, ayo mandi sekarang kayak gitu ya. Kita bisa kasih opsi kayak ini sudah ini udah waktunya sekolah, kamu harus mandi. Kira-kira kamu mau waktu berapa menit lagi untuk mandi? 5 menit, misalkan 2 menit atau 3 menit. Oke, berarti nanti ibu kasih alarm ya. Ketika alarm ini bunyi, kamu harus mandi ya. Kamu setuju nggak dengan seperti itu? Atau misalkan nih, ketika si anak ini melakukan kesalahan ya, berarti berarti yang harus dilakukan adalah lihat kesepakatannya. Kesepakatannya kalau kamu salah tuh kamu harus cuci piring loh gitu. Kamu mau nggak kalau besok-besok eh, kamu melakukan kesalahan, misalkan telat, kamu mau cuci piring nggak gitu? Kalau kamu nggak mau, kira-kira kamu mau dihukum apa ya? Kamu mau dihukum apa namanya, ngerapiin sandal atau seperti apa? Nah, itu bisa. Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian pemberian pujian. Sebenarnya pujian itu bukan saat ketika dia berhasil, tapi pujian itu diberikan saat dia mau berproses. Boleh loh ngasih hadiah ketika dia berhasil, tapi penghargaan terhadap suatu proses itu juga penting. Dan itu membuat anak fokus pada hal-hal yang sudah dia usahakan gitu. Tapi ketika pemberian hadiah itu hanya dilakukan saat si anak ini bisa mencapai sesuatu, maka dia akan belajar bahwa perasaan cinta itu bersyarat. Perasaan cinta itu eh, namanya love condition, conditional love atau apa ya, lupa deh pokoknya. Itu berkaitan dengan perasaan cinta yang bersyarat. Oh, kalau aku mau dipuji sama ayah aku harus
harus bisa jadi juara nih gitu. Oh, kalau aku mau dipuji pinter sama ibu aku, berarti aku harus kira-kira aku harus bangun pagi gitu. Padahal yang diberikan, padahal proses itu penting sekali ketika si anak ini mau belajar, ketika si anak ini apa namanya berusaha untuk bangun pagi dengan cara tidur cepat, misalkan. Nah, itu sangat penting sekali. Perasaan cinta yang bersyarat itu akhirnya membuat anak itu tumbuh dengan perasaan harus memberikan yang terbaik gitu. Kemudian menghindari cacian. Kenapa sih kita harus menghindarin cacian? Di dunia ini siapa sih yang suka dicaci maki gitu kan? Nggak ada gitu. Jadi karena kita juga tidak mau dicaci maki, maka kita juga harus menghindari hal itu. Kemudian keteladanan ini berkaitan dengan konsep copy paste ya, copy dan pastenya si anak terhadap perilaku yang dia lihat. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini ada nama Instagram saya, silahkan di-follow. Ini promosi ya, Kak Ilyas ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Materinya, kalau saya secara pribadi, secara personal, ini benar-benar insight banget, insightful banget. Banyak banget yang akhirnya kita jadi paham gitu ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, silakan. Ini mungkin kita langsung bersama psikolog klinis ya, teman-teman. Untuk bertanya mungkin langsung open mic aja kali ya, teman-teman ya, biar lebih enak ada interaksi gitu. Jadi kayak nggak ngomong sama laptop gitu, kayak nggak ngomong sama layar gitu. Karena jujur nih, kalau teman-teman ada di posisi sebagai pemateri atau posisi sebagai saya moderator itu kayak gue ngomong sama layar ya. Soalnya pada off kamera semua, jadi kayak sepi gitu. Kita kayak kurang kurang apa ya, spirit, kurang semangat gitu. Jadi silakan, yang mau tanya open mic aja, biar lebih semangat aja sih gitu. Jadi nggak kayak ngomong sama laptop gitu, nggak ngomong sama layar. Teman yang mau nanya langsung open mic aja silakan, atau bisa raise hand dulu. Ufame. Siapa nih? Karini. Karini ada open mic nih. Halo Karini. Ufame mama. Halo Karini. Halo. Karini udah open mic. Mungkin kepencet kali ya. Teman-teman yang lain silakan yang mau bertanya. Bukanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Kak Senangnya tampil ada. Tita. Kak Tita yang mau bertanya silakan. Saya izin buat mute Karini ya. Jadi Karini kepencet kan. Kak Tita silakan. Itu eh sebentar. Assalamualaikum Pak Ningrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tita. Salam kenal. Itu aku udah di apa namanya di pesan teks ya udah tanya tuh di situ. Oh, oke. Saya bacakan ya. Tadi mungkin Kak Tita lagi, Lagi di jalan aku. iya, aku izin untuk bacakan. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum Kak, salam kenal dari Saudi Arabia. Mau tanya ini ya, bagaimana peran kita sebagai orang tua muda dalam membentuk kepribadian seorang anak dari segi agama? Dan bagaimana jika orang tua selalu memberikan pola asuh otoriter? Apakah akan berpengaruh buruk pada kepribadian seorang anak? Yang kedua, parenting remaja kita sebagai kakak atau kita yang remaja ya, yang zaman sekarang dari segi nggak pergaulan komunikasi, apalagi kita di negara yang berbeda, ada culture shock yang jauh berbeda. Tanyanya, cara yang efektif dalam mengimplementasikan parenting pada kehidupan sehari-hari selain dari akidah dan akhlak. Atur nuhun, mungkin panjang banget Kak Nero pertanyaannya. Semoga bisa dipahami sama Kak Nero pertanyaannya. Silakan Kak Nero. Oke, baik. Izin menjawab, Kak ya. Jadi, Mm-mm.
Yang pertama yaitu bagaimana jika orang tua selalu memberikan pola asuh otoriter, apakah akan berpengaruh buruk? Iya, sangat buruk gitu ya. Karena ketika sesuatu yang otoriter itu berkaitan dengan konsep benar dan salah, sedangkan eh, kita hidup itu tidak ada benar dan salah gitu, kecuali itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi berkaitan dengan kadang biasanya orang-orang yang dengan otoriter itu cenderung menolak perasaan, keinginan, pikiran orang lain. Jadi si anaknya kan terus merasa tertolak. Nah, itu yang pertama. Ketika merasa tertolak, apakah si anak akan semakin mendekat sama orang tua? Tentu tidak ya. Hmm. Pasti akan sangat pasti akan berjarak gitu. Nah, ketika berjarak nanti si apa ya orang tua ini tidak akan bisa dekat dengan anak sehingga itu akan menjadi sesuatu hal yang menyulitkan. Bahkan si anak bisa mengalami gangguan cemas gitu ketika ada orang tuanya. Dan itu terjadi pada beberapa klien saya yang memang ketika ada ayahnya, ketika ada ibunya, atau ketika ada kakeknya, mereka tuh kayak aduh nggak tenang banget deh. Kenapa? Iya biasa dimarahin, biasa dipukul seperti itu. Kemudian parenting remaja, kita sebagai kakak atau kita yang remaja. Jadi ini maksudnya kita punya adik gitu ya, kita punya adik dan adik kita masih remaja. Persepsi saya seperti itu ya. Bagaimana sih cara kita ini melakukan parenting ke dia? Maka yang bisa dilakukan adalah menjadi teman yang nyaman dan aman untuk dia. Karena remaja itu dia sangat attract gitu, sangat sangat suka sekali berteman dengan teman-teman seusianya. Kenapa? Karena dengan teman-teman seusianya dia tuh merasa diterima, dihargai, punya kesamaan, sesuatu yang perasaannya diterima gitu oleh teman-temannya. Sedangkan itu tidak terjadi di rumah di mana si orang tuanya ngerasa kok anak gue semakin remaja itu atau adik gue semakin remaja itu semakin liar gitu. Nah, itu biasanya terjadi ya. Jadi bagaimana misalkan kita itu menjadi orang tua atau kita menjadi em, apa namanya kakak, berarti itu tadi kita harus menempatkan diri kita seperti dengan teman-teman se-circle-nya. Kalau dia suka Korea misalkan, dia suka lagu Korea atau idol Korea, ih ngapain kamu suka-suka idol Korea kayak gitu? Itu kan apa ya namanya? Itu kan kayak bencong gitu. Itu kan kayak gini. Itu kan nana mending dengerin Al-Quran deh, nana nina nana nina tanpa kita bisa memahami kenapa sih sebenarnya dia suka Korea. Oh, dia suka Korea supaya dia itu bisa diterima loh sama lingkungan teman-temannya yang memang suka Korea. Itu banyak yang terjadi. Em, dia menjadi sesuatu, dia memiliki perilaku tertentu untuk bisa diterima oleh lingkungannya dan kita nggak tahu akan itu gitu. Atau misalkan ketika kita sudah menjadi teman dekatnya, kita bisa mulai menyisipkan kayak, Dek, udah pagi-pagi udah denger ini aja, udah denger lagu, zikir paginya sudahkah? Yuk kita zikir pagi bareng. Nah, itu baru bisa disisipkan di seperti itu. Jadi tidak menolak gitu ya, tidak menolak sama kondisi minat dan pikirannya si remaja ini. Begitu Kak Ilyas. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Tita. Ya, baik. Terima kasih kan ini untuk jawabannya. Ini ada yang resen juga. Kak Prasetyawati. Saya sapa dulu. Halo Kak Prasetyawati. Assalamualaikum Kak Ilyas. Waalaikumsalam. Silakan Pak Setiawati untuk pertanyaannya. Mas Setiawati suaranya kecil ya di saya ya. Udah kedengeran belum? Udah Kak. Heeh. Kebetulan tadi saya sempat chat di room sih. Uh, saya izin bertanya nih Kak di room. Kan kebetulan saya ngajar anak. Saya tidak dapat mendengar jelas. Kak Ilyas mungkin bisa bantu. Oke, baik. Kak Prasetyawati mungkin bisa dicek dulu mic-nya. Tes mic, halo. Tes, tes. Ya, Oke, sudah jelas. Cuma agak kecil ya suaranya. Mungkin bisa lebih didekatkan lagi ke mic-nya. Suaranya pelan ini banget. udah deket banget. Oh, udah deket banget. Oke, silakan. Coba. Dicoba. Yuk, silakan. Tadi sempat chat di room sih, di chat roomnya. Kalau kurang jelas, mungkin bisa minta tolong dibacakan. Ini udah jelas Kak Prasetyawati. Suaranya udah jelas. Oh, udah jelas. Iya, udah kencang. Kebetulan saya ngajar anak
usia preschool 3 sampai 6 tahun. Nah, saya tuh tertarik nih sama tadi yang Kak Ningrum bahas tentang sexual drive pada anak. Nah, kebetulan saya dapatin salah satu anak yang saya ajar tuh cenderung ke sexual drive pada anak. Nah, itu gimana ya Kak cara untuk ngatasinya? Karena kan anak-anak kadang kita susah untuk kasih pengertiannya yang bisa diterima oleh anak-anak. Sexual drive-nya seperti apa, Kak? Dia kayak cenderung apa ya? Yang melakukan onani. Awati? Sexual drive-nya seperti apa perilakunya? Sexual drive-nya kayak bisa dikatakan seperti kayak onani kayak gitu, tapi di tempat umum. Mungkin saya bacakan yang di kolom chat kali ya, karena suaranya kecil ya kan Mimin ya. Iya. Oke, saya bacakan ya, Kak Setiawati. Assalamualaikum, saya Ika, izin bertanya, kan Infom kebetulan saya ngajar anak-anak 3 sampai 6 tahun, dan satu di antara anak-anak tersebut saya dapat anak yang cenderung ke arah seksual drive. Saya agak kesulitan untuk memberi pengertian bahwa perilaku itu tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kondisi anak tersebut agar nantinya tidak berkelanjutan? Terima kasih. Silakan Kak Iya, Kak. Ningrum. Mungkin bisa dispesifikkan, Kak, sexual drive-nya seperti apa gitu. Nah, Boleh dicek, Kak. Atau, iya, di, spesifiknya Mm-mm. untuk seksual drive-nya seperti apa? Mungkin perilaku yang nampaknya gitu kan ya kan umum ya, Iya, betul. yang terlihat menunjukkan seksual drive itu apa gitu yang terlihat. Mungkin Kak Setiawati yang melihat sehingga bisa menyimpulkan, wah ini anaknya udah apa namanya ada seksual drive gitu kan. Nah, itu apa yang terlihat, perilaku apa yang terlihat sehingga Kak Setiawati menyimpulkan ini anaknya kayaknya kena seksual drive nih. Kak, onaninya memang menggesekkan apa ya? Em, Seperti orang onani pada dewasa kah? Atau seperti apa? Saya izin menjelaskan ya sambil menunggu jawaban Kak dari Prasetyawati karena ini sudah mengarah pada perilaku spesifik Kak Ilyas. Jadi memang em, dan ini memang kita harus fokus detail gitu. Apa sih perilakunya? Nah, kalau boleh saya izin share screen kayak bentar-bentar saya cari dulu teorinya bentar-bentar sambil nunjukin. Bentar, ya. Oke, jadi Kak, ini saya nggak bisa share screen ya. Jadi kalau misalkan di teori psikologi itu sendiri ada yang namanya psikoseksual. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perilaku manusia itu ada dorongan seksual. Kayak misalkan ketika anak itu em, apa menyusu dari ibunya. Nah, itu untuk memenuhi perasaan oral seksual oral di mulutnya seperti itu. Nah, ketika anak ini tidak ketika si anak ini tidak mendapatkan apa ya susuan dari ibunya gitu ya, maka kebutuhan oralnya ini tidak terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan oralnya itu tidak terpenuhi, terus apa yang akan terjadi? Oh, si anak ini nanti ketika besar dia akan mencari kebutuhan yang berkaitan sama oral. Misalkan dia nanti akan merokok, dia itu apa ada kecenderungan misalkan suka makan atau sulit makan, dia akan ada kecenderungan untuk berbicara kasar seperti itu. Yang pokoknya berkaitan dengan oral kayak gitu. Itu yang tahapan pertama. Nah, kemudian
yang tahapan kedua yaitu fase anal, di mana fase anal tuh berkaitan dengan toilet training, Kak. Jadi ketika anak ini tidak pernah diajari toilet training, maka anak ini akan kesulitan dalam menyampaikan perasaannya. Misalkan ketika si anak ini eh, pengen pupup gitu ya, pengen pupup dan lagi di jalan misalkan, atau lagi bertamu di rumah siapa gitu. Terus dia pengen pup, dan ketika dia pengen pup, reaksi pup itu eh, itu adalah sesuatu yang menjijikan. Ya, awalnya adalah, oh, perasaan itu tidak boleh ditampilkan, perasaan itu tidak boleh, perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu tidak boleh ditunjukkan. Nah, padahal itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu berkaitan dengan fase psikoseksual anal. Nah, yang dilakukan oleh usia muridnya kakak itu memasuki fase psikoseksual yang namanya palik gitu ya, di mana dia ini mengalami eksplorasi, Kak. Jadi ketika si anak ini berusia 3 sampai 5 tahun, dia tuh eksplorasi, dia dia eksplorasi dengan tubuhnya, main kuping gitu ya. Misalkan memasukkan lubang kuping ke hidung dan lain-lain. Nah, ketika dia mengeksplorasi bagian dari tubuhnya, dia menemukan bahwa eksplorasi terkait dengan alat vital itu berbeda sensasinya. Jadi, misalkan si anak ini misalkan sensasi ketika dia ngupil itu tuh menyenangkan gitu ya, atau menenangkan, relaxing gitu. Tapi ketika dia melakukan eksplorasi terkait bagian vitalnya, dia merasakan adrenalin, dia merasakan perasaan apa ini, kok berbeda eksplorasi yang saya lakukan di bagian yang lain. Eksplo, eh, dan ketika si anak ini bermain dengan alat vitalnya, otak itu akan memproduksi hormon yang berkaitan dengan perasaan ketagihan, Kak, seperti itu. Jadi ketika dia apa ya namanya? Ketika dia mengeksplorasi itu, perasaan yang dialami si anak itu ya, hormonnya itu mengeluarkan hormon yang berkaitan dengan perasaan candu dan nagih gitu. Kemudian si anak ini akan mengalami ketegangan, ketegangan gitu, dan kemudian merasa puas. Nah, disinilah yang terjadi apa ya, sensasi ini tidak didapatkan ketika dia eksplorasi badan yang lain gitu. Terus kita nyalahin anak kah? Enggak dong gitu. Dia tuh belum ngerti, dia cuma tahu, oh, kalau aku bermainan alat vital itu rasanya berbeda loh dengan ketika aku eksplorasi eh di lubang hidung. Nah, seperti itu, Kak. Jadi si anak ini sebenarnya nggak paham kenapa eksplorasi di bagian vital itu menyenangkan, membuat ketagihan, membuat dia sangat rileks. Kenapa dia tuh nggak paham? Jadi, apakah kita menyalahkan si anak? Tentunya tidak, gitu ya. Apalagi anak ini masih masih apa ya, di bawah 7 tahun kayak gitu. Kita cek lagi, apakah kita mengajari dengan pendidikan seksual gitu. Kita cek lagi berkaitan dengan apakah dia melihat perilaku itu di rumah. Kita cek lagi apakah pengetahuan dia terkait dengan eksplorasi alat vital itu punya dampak buruk tuh, dia punya pengetahuan nggak terkait itu. Jadi eh, karena dia sudah ada perilaku yang detail dan spesifik seperti ini, itu boleh diarahkan nanti ke psikolog anak ya, nanti biar diobservasi. Eh, Muncul itu karena bawaan diri, maksudnya bawaan perasaan sensasi yang enak tadi, atau sebenarnya dia itu punya contoh, atau ada hal lain yang dia lihat maka dia contoh. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti sepertinya kalau dan apabila perilaku ini sering gitu ya, perilaku ini sering, si anak ini sudah diberikan psikoedukasi
diberikan edukasi, sudah dikasih tahu bahwa kalau dia onani atau dia eksplorasi alat vitalnya terus atau dia eksplorasi penisnya terus, nanti penisnya bisa luka loh, bisa berdarah loh, bisa nanti pipisnya perih loh kalau eksplorasi terus. Nah, itu ketika dia sudah dilakukan semua step itu dan dia masih melakukan itu, boleh banget dibawa ke psikolog anak. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh siapa tadi? Kak Prasetyawati? Maka yang bisa dilakukan Kak Prasetyawati adalah cek dulu, edukasi terus menerus bahwa ketika dia melakukan itu nanti pipisnya jadi sakit loh nak gitu. Nanti berdarah loh pipisnya, nanti sakit loh gitu. eh Apa namanya? Dan ini orang tuh juga harus tahu bahwa ketika perilaku ini muncul gitu ya, perilaku beronani atau eksplorasi ini muncul, hal apa sih yang akan didapat oleh anak kayak gitu. Jadi bikin bikin apa ya? Bikin yang namanya perjanjian dulu. Eh, jadi pertama-tama edukasi ya, edukasi terkait dengan nanti kalau kamu gitu terus nanti bisa berdarah, bisa bisa terluka, bisa ditampilkan bagaimana kalau penis itu terluka tuh bisa banget video penis terluka atau video pipisnya berdarah itu nggak apa-apa gitu dikasih lihat gitu. Jadi kan karena anak ini masih dia berpikirnya masih konkret ya, masih hal-hal yang nyata. Jadi boleh dikasih lihat tontonan itu gitu kan. Jadi kalau adek onani terus nanti adek kayak gini loh pipisnya. Terus ketika dia tidak mempan, maka boleh diajukan yang namanya reinforcement negatif atau feedback yang negatif. Kalau misalkan adik ngelakuin kayak gitu, ibu boleh nggak? Ibu boleh nggak nahan tangan adik gitu, narik tangan adik? Ibu boleh nggak ketek tangan adik, tapi tidak sakit ya? Ibu boleh nggak minta tolong adik untuk beresin sepatu-sepatu. Nah, seperti itu. Jadi bikin konsekuensi berdua. Jadi dia bisa mengerti bahwa oh perilaku itu salah loh gitu. Dan saya dengan sadar memilih untuk hukuman itu dan saya dihukum. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah itu dan ketika perilaku itu masih tidak habis dan masih ada, maka otaknya ini akan cenderung craving atau melakukan sesuatu yang dia nikmati, yaitu apa? Yaitu ya melakukan onani tadi gitu. Jadi energinya dia harus habis dulu. Nah, karena kakak adalah pendidik, jadi boleh disarankan ke orang tuanya. Misalkan jam tidur siangnya dikurangin ya Bu. Misalkan cuma 1 jam aja atau 2 jam aja. Nanti biar bobonya lebih cepat. Atau sore-sore harus main sepeda atau ikut les karate nih gitu. Itu nggak apa-apa. Pokoknya energinya harus dihabiskan. Atau misalkan kalau masuk sekolah jam 8 bisa nggak jam-jam 7 sampai setengah 8 sepedaan dulu sama bapaknya. Jadi biar di sekolah itu energi dia tidak se tidak apa ya, tidak nganggur gitu. Karena ketika energinya berlebih dan nganggur, maka dia akan cenderung mencari kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Kayak gitu, Kak. Jadi ini semoga jelas ya, karena peran kakak adalah sebagai pendidik, jadi harus banget dikomunikasiin sama orang tua. Atau mungkin sekolahnya ada kerjasama dengan psikolog anak, itu boleh banget buat dilanjutkan ke observasi atau psikodiagnostik lainnya. Begitu, Kak Ilyas. Baik. Terima kasih Kak Nio untuk jawabannya. Satu pertanyaan lagi boleh deh. Silakan teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Ada nggak nih yang raise hand atau yang open mic? Kak Mesya, kalau mungkin nih Kak Mesya nih. Kak Mesya atau Kak siapa nih? Kak Dinda, Kak Imas. Halo, Assalamualaikum. Boleh ya, satu Waalaikumsalam. ya. Silakan Kak Mesya. Satu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Pertanyaan, halo, salam kenal Mbak Ningrum, saya Meisha. Saya mau tanya nih Kak, sebenarnya saya alamin sendiri sih. Saya punya anak usianya 5 tahun ya, 5 tahun. Cenderung saya komunikasi tidak sesuai dengan usianya sih sebenarnya.
kayak apapun saya bisa ngobrol dan anak saya bisa ngasih pendapat gitu. Dan itu juga yang dilakukan ayah saya, tapi kok apa saya mengerti banget didikan ayah saya sekarang gitu. Orang tua saya mendidik. Tapi ketika di anak saya ini kok berbeda dalam artian dia bisa berpendapat yang saya luar ekspektasi. Ih, ini anak umur 5 tahun tapi pendapatnya tajam. Contoh kayak gini. Em, karena dia anak pertama, saya bilang, kakak mau sekolah SD di mana? Ini ada sekolah ini. Saya kasih pandangan, tapi saya udah punya arahan sebenarnya. A, B, dan C gitu. Sekolah A ini, sekolah B ini, sekolah C ini. Tapi saya cenderung mengarahkan sebenarnya ke sekolah A. Terus dia bisa jawab gini, mah kayaknya mama mau maksa aku ke 1 tahun yang kok bisa nangkap itu. Kok dia anak bisa? Sama halnya kayak gini. Ketika saya melakukan kesalahan, eh, sampai ada ungkapan dia gini, kok waktu aku kecil mama sayang sama aku, mama papa sayang sama aku, tapi pas aku udah belanja gede kok kayaknya aku nggak disayang gitu. B C D E gitu, dia bisa ngejajan. Oh, saya langsung, oh, ini anak ini bisa. Dan itu sebenarnya kan tadi ada di slide-nya Mbak Ningrum juga apa memperlakukan anak komunikasinya sesuai dengan usianya. Tapi karena saya terlanjur komunikasinya secara dewasa mungkin ya, bukan dewasa sih. Saya ajak berbicara yang agak berat, berpendapat, ngungkapkan pendapat, terus biar dia juga sama berpikir sama, dia merasakan apa yang saya rasakan, mukul temennya. Kenapa kamu dorong temennya? Saya tanya gitu. Tapi ini bagaimana jadinya ke depannya tentang pola asuh yang saya sudah tanamkan gitu. Apakah ini terlanjur, apakah bisa diperbaiki dari segi parentingnya kah atau bagaimana? Terima kasih Mbak Ningrum, ini cenderung curhat ya. Thank Iya, you nggak apa-apa. Kak Ilyas. Thank you Wadah Kak ini Ilyas for disediakan memang untuk curhat ya, Kak ya. thank you ya for the opportunity Kak Ilyas. Ya, gitu aja sih Mbak Ningrum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kak Mesya, sebenarnya yang dilakukan Kak Mesya itu bagus banget, di mana anak diminta untuk komunikasi dua arah. Jadi orang tua memberikan pendapat dan mengutarakan perasaannya, anak juga seperti itu gitu. Jadi di sini tuh adanya saling penerimaan terhadap pendapat gitu. Si anak bisa appreciate pemikiran orang tuanya, si anak juga seperti itu ya, bisa appreciate, bisa menerima, sehingga anaknya tuh juga tidak mengalami ketakutan saat menyampaikannya gitu. Kayak perasaan disayang dan tidak disayang. Seharusnya kan kalau anak kecil tuh dia udah sampai di tahap, kok kayaknya gue nggak disayang lagi, gue caper aja deh gitu. Tapi anaknya Kamesh ya bisa menyampaikan itu gitu. Berarti pola pengasuhan Kamesha ini adalah terbuka dan itu bagus banget gitu. Bahkan menurut saya sudah di kategori cerdas. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan anaknya udah SD, coba aja tes IQ gitu ya. Anaknya termasuk kategori cerdas, Masya Allah, di mana dia bisa melakukan analisa, bisa mengambil kesimpulan, bisa berpendapat, dan itu sangat berharga gitu. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa anak ini cenderung punya kemampuan menganalisa, itu sering dikasih stimulus masalah, Kak. Jadi eh, jadi untuk terus mengasah analisanya dia. Nah, kayak gitu. Apabila ada masalah A, apa yang bisa Ade lakukan gitu. Jadi misalkan cuci beras terus ternyata berasnya tumpah gitu ya. Misalkan ibu tumpahin sedikit. Nah, ini solusinya menurut Ade apa yang bisa dilakukan pada beras yang tumpah atau air minum yang tumpah? Menurut Ade bagaimana ya ngeberesin ini, dan itu fine gitu. Dalam hal-hal kecil aja dulu, atau misalkan cerita gitu ya. Misalkan menceritakan salah satu sahabat, kemudian menurut adik sahabatnya Rasul ini kayak gimana ya orangnya ya? Misalkan sebelum sahabat hijrah, menurut adik orang ini seperti apa ya? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi em, ternyata si anak ini menyukai hal-hal yang bersifat analitik
Kak, dan itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena dia satu dia punya kemampuan analisa, kedua dia tidak ragu menyampaikan analisa. Jadi apa ya namanya? Terus diberikan feedback yang positif terhadap prosesnya ini gitu. Bukan kemampuan dia bisa menganalisa segala macam, tapi prosesnya dia mau berpikir, mau menyampaikan pendapat, seperti itu sih Kak. Dan menurut saya itu tidak masalah, itu sangat bagus, Oh, Masya Allah. alhamdulillah ya. Ada Hmm. ada satu lagi sebenarnya yang kekhawatiran orang tua adalah ketika kita dipanggil ke sekolah dong ya. Ketika dipanggil Mm-mm. ke sekolah, ini saya deg-degan banget. Ini pasti kok kenapa dipanggil sekolah? Ada 5 orang termasuk dia. Duh, kenapa nih gitu. Terus ternyata waktu saya dengar dari gurunya dia termasuk salah satu yang ngatain salah satu temennya botak gitu. Makanya ini Oh, betul. dasar botak gitu. Terus Mm-mm. saya nggak cenderung ngamarin anaknya gitu. Mungkin Kayla tahu ceritanya ya, jadi saya ketawa nyatain anaknya botak temennya gitu, dasar botak, dan dia termasuk. Dan ini saya agak aneh, ini apakah dia kecenderungan ini apa gimana. Akhirnya saya pulang, saya tanya sama anaknya, kakak, tadi mama ketemu sama bu guru katanya. Terus bu guru cerita katanya kakak juga termasuk yang ngatain Zaki botak, kenapa? Terus dia dengan emosinya, mama tahu nggak gitu. Kenapa? Mama sih percaya sama kakak, kenapa? Tahu nggak? Zaki tuh sok tahu gitu. Zaki tuh bilang sama teman-teman, aku tahu rumahnya Jasmine gitu kan. Jasmine tuh bla 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 bla, rumahnya menceritakan tentang keadaan yang dia nggak suka. Jasmine tuh rumahnya begini, ini yang bagus-bagus lah pokoknya. Terus aku nggak suka kayak gitu mah. Terus aku katain aja, aku dorong dia, aku bilang dasar botak kayak gitu. Kayak diem, gak enak sama teman-teman. Oke, itu perasaan hebat banget. Tapi dari situ makin Joshua kali ngatain Jaki sebagainya. Akhirnya edukasi dua ibunya juga bu. Jadi gini ceritain, Zaki bilang, oh saya tahu rumahnya di sini karena saya baru pindah. Oh gitu. Cuman dari pengalaman itu yang saya tangkap nih, bahwa saya harus menghadap langsung dia cerita dengan rasnya dan benar bla bla bla, emang kira nggak mampu dan sebagainya. Ini baru nih, saya tanya lagi, kak tadi mamanya ini marah ngelemparin uang, enggak mama, dia itu suka, anak dia suka minta duit sama temennya, anak TK lo minta duit, bagi duit dong, kayak gitu kan cenderung malak. Terus aku bilang, kamu jangan gangguin, lu jangan suka ganggu-ganggu katanya gitu, ganggu-ganggu anak perempuan gitu, biasa kata mama aku, nggak boleh anak perempuan diganggu gitu gitu. Terus supaya dia keluarin aja aku yang dari papa gitu. Oh, terus kamu lemparin duitnya? Enggak sih, aku kasih di tangga nih, kalau kamu jangan kamu ganggu lagi. Aku dengar dari versi anak nih. Lalu bagaimana saya bisa mengedukasi lingkungan yang tadi nih, ini kan ada pihak ketiga nih tentang ke anak saya gitu. Terus bagaimana, what should I do gitu, ini bimbang ibu mengedukasi, kan saya juga nggak mungkin menceritakan sama si ibu yang dua ini bagaimana perilaku anak saya gitu. Ibaratnya gini ya, yang harus saya jaga kan anak saya, bukan anak dia ya, gitu maksudnya. Yang saya pikir biarin aja anak dia gitu, tapi ini yang harus saya jaga secara edukasi anak saya. Tiba-tiba saya punya lingkungan yang agak error, yang langsung serenteng marah. Nah, pertanyaan lagi, what should I do? Ini bener-bener di hati tuh duduk-duduk, gimana saya harus gimana menjelaskan kepada lingkungan gitu. Effort banget kan untuk hal itu sebenarnya. Kira-kira ya, what should I do tadi, kira-kira saya harus melakukan apa gitu. Itu aja kak. Maaf ya kelempar. Ya, jadi Kak Mesya, ternyata si anak ini cenderung ketika menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu keliru itu, em,
dia masih harsh gitu caranya, Mas. Karena kan satu dia ada kepentingan melindungi diri gitu. Jadi ketika ada orang menyakiti orang lain atau salah gitu, berarti asosiasinya adalah berarti dia juga layak loh disakitin gitu. Dia juga layak loh untuk dijahatin seperti itu. Nah, berarti nanti bisa untuk permainan role play misalkan bermain ketika temennya salah terus apa yang akan dilakukan? Misalkan dia melakukan kesalahan, terus ibu kasih dua kondisi. Misalkan kondisi yang pertama adalah ketika melihat temannya salah, temannya dia langsung marah-marah gitu dengan penyampaian emosi negatif atau perilaku yang menunjukkan emosi negatif, misalkan tadi melempar uang gitu. Bagaimana perasaannya lebih dan kemudian juga di apa ya perilaku yang kedua ketika si anak ini salah dan si si ibu ini menegur dengan cara yang baik. Menurut kamu lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman ketika kamu salah terus ibu lempar uang atau ketika kamu salah tapi ibu ngasih tahu dengan baik. Nah, itu menurut kamu lebih nyaman yang mana? Itu boleh boleh banget Bu untuk melakukan role play seperti itu. Kalau nanti dia directnya ya kan dia salah gitu, kan dia salah berarti dia layak untuk disakiti, dalam konsepnya itu seperti itu. Menurut kamu dia salah karena tidak tahu atau seperti apa? Menurut kamu kalau dia salah sebaiknya yang kamu lakukan dulu seperti apa? Nah, kalau misalkan kamu tidak mampu, berarti apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu kesalahan, kamu sudah menegur dengan cara yang baik, ternyata itu tidak mempan, apa yang harus kamu lakukan? Itu bukan wewenangnya si ade, itu bukan wewenangnya ade. Ade harus minta bantuan ke yang lebih hebat, misalkan guru. Nah, seperti itu. Karena dia kan sepertinya tuh ini loh, Bu. em, Asosiasi thinkingnya itu adalah kalau orang ini salah, entah salahnya itu ke dia atau ke orang lain, atau mungkin perilakunya itu tidak sesuai dengan konsep benarnya si anak, maka anak ini nggak apa-apa nih, orang ini gue sakitin. Seperti itu, Kamesha. Jadi boleh banget nanti kakak comparing di dua role play tersebut. Seperti itu sih. Apalagi anaknya cenderung pintar untuk analisa gitu ya. Jadi bisa aja nanti di guide sambil bermain gitu. Kalau misalkan main masak-masakan gitu. Terus itu em, dia ngelakuin kesalahan, terus langsung ibu buang mainannya. Ih, kamu tak salah. Nah, kayak gitu tuh nggak apa-apa. Terus nanti tanyain menurut Ade, kalau Ade salah, terus ibu langsung marah gitu mainannya, ibu lempar itu tadi kompornya, apa sih, sutilnya misalkan atau pisau mainannya ini tadi, gimana perasaan Ade? Nah, itu boleh, boleh banget ibu. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya coba deh. Terima kasih. Semangat pengasuhannya Ibu Mistia, good job, Masya Allah. Oke, berakhir sudah pertanyaan dari Kamesha. Ini berarti terakhir pertanyaan teman-teman. Kan sudah malam juga ya. Kalau di Kak Niko mungkin udah beda 1 jam ya, Kak Niko ya. Iya, udah mulai jam 11. Oh, jam 11, Masya Allah. Kita ucapkan thank you. Terima kasih Jazakallah khair buat Kak Ningrum yang sudah meluangkan waktu malam ini. Memberikan materi tentang Islamic parenting. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi amal jariah. Ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, kita Al-Fatihah dulu nih buat Kak Ningrum. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Allah senantiasa memberikan keberkahan buat Kak Ningrum. Dan semoga Allah memudahkan untuk Kak Ningrum menggapai impian-impiannya. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Ini kita masih ada satu webinar lagi tentang potensi ya. Malah tentang potensi. Mungkin insya Allah di minggu depan. Buat teman-teman dan untuk kalian saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Terus buat teman-teman juga yang sudah join, sudah hadir juga saya ucapkan terima kasih. Langsung saja saya mohon pamit dan undur diri. Kita tutup dengan dua kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilyas atas wadahnya. Terima kasih para umat sekalian. Saya izin live ya.